Oke. Enggak, tolong siapa yang tahu. Baik, sebelum kita baca, kita berdoa menurut perintah masing-masing, berdoa juga. Berdoa saja. Terima kasih Ketua. Baiklah, Bapak akan absen dulu. Di sini siapa yang hadir? Yang nggak hadir hari ini? Kenapa itu? Oh, tanpa keterangan. Baiklah, tanpa keterangan. Tadi kalian belajar tentang apa? Sekarang Bapak akan mengajarkan tentang kelangkaan sumber daya dan kebutuhan manusia. Di sini siapa yang tahu kelangkaan itu apa? Bisa dapat. Betul? Susah dicari. Makanya Bapak tak bakalan panjang panjang jelasinnya karena kalian sendiri sudah tahu. Kelangkaan itu adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan. Contohnya itu saja yang kalian biasa disuruh mama itu dari beli gas. Beli gas, ya kan? Gas. Dan tuh kalau itu yang hobi berjajah, aku jalan-jalan naik motor. Bensin sudah nggak ada, tapi kali. Dan juga ada faktornya. Faktor penyebab kelangkaan itu adalah sumber daya yang terbatas. Apa aja itu sumber daya yang terbatas? Yang bumi. Gas alam. Yang bumi itu apakah mencakup itu? Gak ada yang mau jawab kayak pohon atau apa gitu. Pohon juga termasuk ya. Itu bahan yang membutuhkan apa saja yang banyak membutuhkan itu seperti minyak tadi, bensin tadi. Untuk kendaraan. Coba kita negara terpadat ketiga di dunia. Berapa? Kalian satu rumah berapa motornya? 10 aja ya? Apalagi kapan orang anda kalian dan ketiga itu pertumbuhan penduduk yang pesat. Makanya sekarang itu ada program yang namanya KB. Berapa itu? Karena di Indonesia itu termasuk negara terpadat juga gitu. Bertiga. Yang keempat adanya perbedaan letak geografi. Apa itu contohnya perbedaan geografi? Di Padang ini wilayahnya dataran rendah atau dataran tinggi? Apa aja? Tidak laut. Tapi kalau kita di dataran tinggi nggak ada laut kan? Wah, itu ada ya. Perbedaan geografi itu kenapa bisa dibuat faktor kelangkaannya? Karena setiap di dataran rendah nggak ada
kan? Bodyguard di sana mahal semuanya. Panjang. Coba tanyakan tahu kalau seandainya mahal. Ya Pak. Gila di Padang kita pergi ke pasar laut. 40.000 tapi banyak. Mahal juga. 40.000 tapi banyak. Benar bisa Pak. Ngawalin kakak. Lalu selanjutnya Iya Pak. kosongnya. Yang Bapak ambil cuma premium karena yang sering habis. Iya Pak. Iya. Kan ini contohnya dari yang di belakang. Anggap aja dari tadi habis. Kenapa bisa habis? Makanya itu sekarang banyak kendaraan-kendaraan yang beralih fungsi jadi kendaraan listrik. Iya Pak. Beruntung aku tidak tuh kendaraan jadi kendaraan listrik. Makanya sangat penting itu kendaraan ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan kelangkaan tersebut? Apabila kita pergi ke kedai-kedai Bagus nih ya. Matikan minum air. Ya, bila Oh, tidak iya. kita Makan air nggak sih? Iya Pak, ya Pak. Kalau berak, Isu. Oh iya, benar juga. Iya Pak. Dan semua saja itu. Oh, Bapak. Tahu, Bapak kan tinggal di Jambi, orang suku pedalaman itu tahu suku Kubu bapaknya. Dia cebok pakai apa tuh? Pakai daun. Pakai daun satu. Dan itu pakai ada namanya alat cebok itu kayu yang dibikin pipi tahu pipi. Tahu tipis. Dia itu tuh bersihin semua deh. praktek Itu suku Kubu, bapak suku Minang, gitu. Usaha manusia dalam mengatasi kesalahan itu adalah membuat skala prioritas kebutuhan. Adalah tentang berbagai macam kebutuhan yang disusun berdasarkan kepentingannya, dari yang paling penting hingga yang tidak terlalu penting. Contohnya saja ya tadi yang dia bilang, kalau kita pengen belanja ke warung yang dekat, lebih baik jalan kaki. Begitu juga kita kayak biasanya nulis pakai buku, kita sekarang kan ada HP mas. Mungkin kalian nggak ada HP sekarang kan? Nggak boleh bawa HP Pak. Ya sih nggak boleh HP ya sekarang. Solusinya Pak itu pulang Pak. Pakai buku ya. Tapi rata-rata sekarang SMA Udah udah ada siapa sekarang yang belum? di sekolah luar kota aja rata-rata boleh bawa HP sekarang. Oh tidak boleh. Itu harus sangat mengatasi masyarakat, yaitu membentuk skala prioritas dari yang terpenting hingga yang tidak terpenting. Kebutuhan, ada yang tahu kebutuhan hidup manusia itu apa aja? Makan minum Pak. Pakaian, tempat tinggal. Seragam. Kebutuhan manusia adalah keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi keberlangsungan hidup ke depannya. Ini contoh kebutuhan. Nampak gambar? Air. Dan ini pas kekeringan kita sangat membutuhkan air. Oleh karena itu, sebelum menolak kekeringan ini kita setidaknya memakai air. Terima air. Banyak-banyak.
diajak simpan itulah pura-pura hemat aja lah dulu. Kalau disimpan nanti sebelum kita pakai kan kita ganti campur dulu. Iya. Simpannya semua Pak. Oh iya betul. Kebutuhan manusia itu menurut tingkat kepentingannya, yaitu dari yang kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok yang tadi yang disebut yang penting untuk seluruh tubuh kita ya. Contohnya tadi kita istirahat pasti ada yang makan. Dan itu pakaian satu, yang pakaian kita pakai sekarang. Dan yang terakhir itu pendidikan. Siapa yang bilang pendidikan itu nggak penting? Penting pendidikan itu karena dia Penting Pak. penting kan itu kan. Kesehatan Pak. Makanya banyak mikir, ya kan? Apa ngejebak ya? Iya. Yang kedua itu adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang masih bisa ditangguhkan atau yang ditunda. Contohnya saja apa? Ya. Beli motor, radio, lemari, jam Bisa beli motor. beli motor itu bisa ditunda. Betul dan yang lagi semuanya kebutuhan sosial itu adalah kebutuhan yang masih bisa ditangguhkan atau ditunda. Contohnya saja ya tadi itu kita sudah memiliki pakaian tapi kita pengen pakaian kayak gitu lebih bagus itu masih bisa kita tanggung. Dan itu radio, lemari dan jam tangan. Jam tangan kan setidaknya sekarang kalian punya HP, bisa nengok di HP. Cincin kebutuhan tersier yaitu ada kebutuhan terhadap barang-barang mewah yang tadi Nesa sebut itu kendaraan. Iya kan pesawat. Ya, kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan terhadap benda-benda mewah, contohnya perhiasan yang ada emas. Emas, iya. Emas, perak, dan itu motor dan mobil. Itulah kebutuhan tersier. Selanjutnya kebutuhan manusia itu ada juga menurut waktunya, yaitu kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak bisa ditunda. Contohnya saja, bila kita lapar, kita makan. Bila kita sakit, kita berobat. Bila kita haus, minum. Bila kita ngantuk, kita tidur. Itu kebutuhannya sekarang. Kebutuhannya masa akan datang. Contohnya saja itu adalah menabung, asuransi, dan tunjangan. Bapak belum nabung lagi. Amin. Kebutuhan manusia menurut sifatnya. Yang pertama itu kebutuhan jasmani. Kebutuhan yang itu adalah khusus untuk fisik manusia. Contohnya saja olahraga. Dia nggak pernah olahraga atau pernah? Itu siapa yang sering olahraga di sini? Itu enggak olahraga ya. Jadi apa olahraganya yang sering lakukan? Lato-lato nggak olahraga ya? Rejim. Dia rejim. Ngebumba. Ada yoga. Hobi apa hobinya?
Beda Pak, beda. Belum bahas. Bisa menang ini ya? Guys. Bisa menang. Nggak bisa Pak. Ya. Yang kedua itu adalah kebutuhan rohani. Iya Pak. Kebutuhan untuk mental Indonesia. Kayak aku mendengarkan ceramah Kalau di agama Islam. siraman rohani setiap minggu pagi Pak. Oh iya. Tidak. Aku ngajar ke Mesir Raya Sumbar Pak. Itu kan. Yang terakhir ini sangat penting. Yaitu kasih sayang. Iya Pak. Karena itu untuk mental kita. Sangat penting untuk mental kita. Kasih sayang. Kasih sayang tua Pak. Itu dah penting itu aja. Ikut Pak. Telat ya, Pak. Dari mana? Tunggu aku. Dari mana lu? Ini dulu. Dari mana dulu tadi? Tidak ada itu. Dari berapa ini? Oke lanjut. Yang terakhir ini kebutuhan menurut subjeknya. Yang pertama itu kebutuhan individu. Kebutuhan individu. Dan itu adalah kebutuhan untuk kita sendiri. Contohnya saja buku, sabun, handuk, skincare, kemudian ya misalnya ini sering berbagi ya. Lalu yang kedua kebutuhan kolektif, yaitu kebutuhan sama. Contohnya saja itu adalah tempat ibadah, rumah sakit, terus sekolah. Kayaknya itu dulu aja yang Bapak ajar. Kita akan bahas kelompok 3 atau 4. Ini berapa orang kita? 3 kelompok aja, 24 sekarang. 2 orang nggak ada. Bagaimana kalau kita hitung aja? Dari Agah coba ke Sungai itu kan? Oh, 1 sampai 2. Sama? Ini 3 kelompok. Ini 3 kelompok. Biar baca aja kan?
ada di sini? Sudah. Baby, Nurul, Angga, kelompok 1. Betty, Kamelia, Nesa, sama Toha, kelompok 2. Udah dengerin dulu. Gustania, Aulia, Ade, Siska, kelompok 3. Dini, Diva, Ningsih, Sonya, kelompok 4. Melati, Rusdi, Indah, Rahma, kelompok 5. Kelompok 1 3 orang. Bila Widya masuk kelompok 1, Riri masuk kelompok 2. Soalnya kalian boleh pilih maksimal 2 dari 4 persen. Ini kelompok 2 dari 4 ini serah kalian. Satu persen aja. Tunggu dulu, balik duduk di kelompok dulu. Yang video Semuanya aja lah. Pertanyaan nomor 1, bagaimana cara mengatasi kelangkaan sumber daya? Jelaskan. Contohnya, misalnya kita menghemat sumber daya alam, contohnya air. Gunakan air secukupnya. Misalnya, ketika sudah selesai mencuci piring, langsung matikan kerannya. Terus misalnya berkaitan Misalnya Pak, pergi ke warung, jangan menggunakan sepeda motor, jalan kaki saja supaya menghemat bensin. Untuk jawaban nomor 2, pada menunjukkan sumber daya terhadap ekonomi. Dampak kelangkaan dari sumber daya terhadap ekonomi yang pertama yaitu misalkan kalau tidak ada air di suatu wilayah, akan terjadi krisis air. Yang kedua akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Itu dampaknya dulu. Oke, hapus untuk kelompok. Kayaknya cukup sampai di sini karena waktu nggak bisa pernah pandang juga. Kesimpulannya, kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas, sementara sumber daya yang tersedia bersifat terbatas.
inilah inti dari masalah ekonomi. Karena kedua selalu melebihi ketersediaan, maka terjadilah kelangkaan. Kelangkaan ini memaksa manusia untuk membuat pilihan dan mempertimbangkan pengorbanan atau yang dimaksud opportunity cost dalam mengalokasikan sumber daya terbatas tersebut. Baiklah, tanpa panjang-panjang lagi, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa.